Kalau minat kita tidak didasari atas minat kita sendiri, tentu akan keletihan lah. Melalui mini challenge yang akan segera diselenggarakan. Jadi konsep mini challenge ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat kan ya? Semoga sehat. Oke, di sini kita akan melanjutkan podcast dari Divisi Kreatif, di mana pada podcast kali ini kita akan mengusung tema buku fisik dan juga buku digital di era globalisasi dan juga digitalisasi. Di sini ada pemateri teman-teman dari Pak Kurnadi. Mungkin Pak Kurnadi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat perpustakaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum perkenalan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SP, Mbak Diah, dan juga teman-teman tim kreatif yang sudah mengundang saya dalam kegiatan podcast yang kedua, kalau tidak keliru ya. Jadi podcast ini memang bertujuan untuk sekali lagi menyebarkan informasi yang berkaitan dengan apa-apa yang terjadi di perpustakaan, terutama kegiatan internal dan juga kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kegiatan literasi. Saya sendiri di UPT Perpustakaan awal masuk pertama kali tahun 2002 tepatnya. Jadi lumayan tua saya di sini. Jadi awal mula saya di bagiannya pengembangan kerjasama, kemudian dipercaya menjadi koordinator perpustakaan juga sempat. Lalu yang terakhir di bagian pembinaan koleksi. Nah, salah satu tanggung jawab pekerjaan di pembinaan koleksi adalah memastikan bahwa koleksi-koleksi yang dibaca oleh teman-teman maupun pendik ya, dosen, itu semua terdapat di database kita. Sehingga ketika mereka mencari buku, pengarang, penerbit, dan sebagainya, bukunya tersedia. Jadi seperti itu Mbak Diah, sebagai perkenalan ya, gitu. Oke, nah karena di sini kita membahas buku digital dan juga buku fisik, kira-kira teman-teman ini lebih prefer yang mana sih? Menurut kalian lebih asik yang mana? Oke, sebelum jauh ke sana, mari kita usik lebih dalam mengenai apa sih buku digital dan juga buku fisik. Perlu diketahui teman-teman, dewasa ini akses menggunakan internet itu semakin meluas, dan juga alat yang digunakan untuk mengakses internet seperti yang kita tahu sendiri, gadget itu kan udah menyebar di seluruh pelosok. Bahkan berdasarkan penelitian dari Kominfo 2018, sebesar 84% penduduk Indonesia tuh sudah memegang gadget. Nah, karena semakin meluasnya internet ini, jadi segala informasi itu juga cepat tersampaikan. Lalu jika kita kaitkan dengan minat baca, kira-kira bagaimana sih Bapak dengan minat baca pada akhir-akhir ini dengan meningkatnya internet itu tadi? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Diah. Berbicara tentang bagaimana perkembangan dari manual ke analog, analog ke digital tentu menjadi pembicaraan yang sangat panjang yang saya yakin dalam durasi waktu yang singkat mungkin nggak ini ya, tetapi saya mencoba merangkumkan apa yang Mbak Diah tadi sampaikan. Berbicara tentang kalau tanda kutip evolusi perkembangan teknologi informasi, tentu kita kebetulan saya mengalami dalam arti mengalami bagaimana perubahan-perubahan itu yang saya rasakan Mbak Diah. Dari mulai buku fisik, kemudian ke setengah digital sampai ke digital murni seperti sekarang. Dulu ketika saya kuliah itu memang untuk mendapatkan buku-buku yang sifatnya digitalisasi itu sangat sulit. Pertama dari sisi pengalih digitalan dari buku teks kemudian ditampilkan ke ini itu sangat sulit karena memang teknologinya masih belum ada dan juga memang sangat mahal sekali saat itu. Dan kalau memang kita berbicara tentang internet itu tadi, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang zamannya internet, semua bisa diakses internet. Tapi jangan lupa bahwa faktor kenyamanan dalam keterbiasaan kita ketika memegang buku dengan digital itu memang berbeda ya. Kalau angkatan saya mungkin lebih nyaman ketika memegang buku fisik secara fisik. Tapi mungkin untuk teman-teman yang dewasa lahir generasi
Z, generasi Y dan lain sebagainya itu mungkin lebih prefer dengan buku yang sifatnya digital. Dan itu menjadi tantangan juga bagi perpustakaan dalam hal ini. Bagaimana kemudian perpustakaan sebagai, kalau boleh saya bilang, ketika sebagai penyedia jasa informasi, tentu kita harus juga mengetahui bagi kebutuhan si konsumen kita seperti apa gitu. Jadi memang dalam hal ini supaya perpustakaan dalam tanda kutip tidak ditinggalkan oleh pemustaka pembacanya, tentu dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga apa yang sedang terjadi di luaran sana. Jadi bentuk digitalisasi maupun lain sebagainya nanti, atau nanti dalam bentuk hologram ya ke depannya kita nggak pernah tahu. Perusahaan harus ready, harus siap. Apa yang terjadi di 10 tahun, 20 tahun ke depan, perusahaan harus siap. Karena memang itu menjadi tuntutan kebutuhan pemustaka kita. Jangan sampai kemudian si perpustakaan tidak catch up lah gitu istilahnya ya, tidak kemudian mengimbangi perkembangan yang terjadi di luaran gitu. Jangan sampai kemudian perpustakaan berubah fungsinya menjadi museum, menyimpan arsip atau artefak gitu ya. Itu Mbak Dia. Oke, jadi bisa dipahami teman-teman ya, perpustakaan pun juga berusaha untuk fleksibel dalam mengimbangi perkembangan zaman dengan juga menyediakan buku digital yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Lanjut nih Bapak, yang kedua ini mengapa perkembangan saat ini kan banyak orang yang berpikir barangkali lebih berminat membaca buku di layar gadget mereka daripada buku fisik. Maka terciptalah buku digital yang kita sebut tadi e-book ya. Dengan adanya e-book, apakah kondisi di lapangan ini kita maupun teman-teman yang lain benar-benar sudah meninggalkan buku fisik ya Bapak ya? Atau mungkin memang sudah tidak terlalu tren karena emang lebih mudah ya, kalau kita lihat aksesnya lebih mudah, nggak usah jauh-jauh, kita tinggal buka HP, bisa lihat buku yang kita cari. Nah ini apakah memang dalam kenyataannya buku fisik ini benar-benar ditinggalkan gitu Bapak ya? Mengurangi minat lah. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pemindahan dari manual kemudian ke digital dengan era internet sekarang tentu ada ya. Tentu pergeseran itu ada. Tinggal bagaimana kemudian perpustakaan mengimbangi itu tadi. Nah, terkait minat tentu kita berbicara tentang bagaimana kemudian si perpustakaan sendiri itu bisa kemudian mengelola kemasan informasi yang jangan sampai ketika kita berbicara tentang digitalisasi bahwa semua buku harus digital. Tidak. Ada beberapa hal yang nanti perlu juga harus kita perhatikan karena pemustaka kita kebutuhannya beragam, berbeda. Ada beberapa pemustaka yang lebih nyaman dia harus memegang buku secara fisik gitu ya. Dia mungkin dari sisi kalau melihat terlalu lama dengan gadget mungkin matanya merah, pedih gitu ya. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana kemudian sarana prasarana infrastruktur teknologi yang belum tentu semua terjangkau semua oleh masyarakat kita dewasa ini, meskipun Mbak bilang tadi ada sekitar 80% gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana kualitas sinyal dan lain sebagainya, kita harus mempertanyakan itu juga gitu. Jangan sampai ketika kita lagi membaca buku, kemudian baru baca setengah halaman, dengan connection not found gitu ya, tidak menemukan jaringan. Itu juga menjadi masalah. Nah, banyak hal-hal yang kemudian menurut saya bukan berarti digitalisasi ini menghilangkan yang fisik, justru menurut saya lebih ke komplementer lah. Saling melengkapi antara kelebihan di satu sisi di itu tadi ya, dari sisi kita nggak perlu ke perpustakaan, cukup akses digital, tapi di sisi lain ketika sumber daya, infrastruktur teknologi, apalagi kalau kita berbicara tentang misalkan kuota kita di Indonesia juga cukup biaya kan cukup lumayan mahal untuk yang mungkin ada beberapa provider yang murah, tapi itu kan providernya tidak begitu terkenal atau juga memang secara infrastruktur jaringan di daerah belum begitu bagus. Kalau berbicara tentang misalkan salah satu provider yang secara nasional misalkan depannya T, belakangnya L gitu ya, itu dia memang sudah menjangkau seluruh Indonesia, tetapi kan biaya untuk berlangganan atau membeli kuota itu kan mahal sekali. Jadi itu menjadi hal yang juga kemudian kenapa buku fisik ya sampai sekarang menurut saya masih harus tetap ada di perpustakaan dan menjadi bagian daripada itu tadi komplementer. Dan suatu saat seperti saya bilang, mungkin suatu saat juga yang berbicara tentang internet itu juga suatu saat akan berubah dengan teknologi seperti sekarang.
4G, 5G, 6G, kita nggak pernah tahu. Buku yang biasa kita baca lewat internet kemudian bisa ada di depan kita dengan bentuk hologram, kita buka bisa dengan seperti ini gitu. Ini menjadi keniscayaan yang mungkin nanti menjadi hal yang mungkin 10-20 tahun kemudian menjadi terrealisasi gitu. Tapi sekali lagi bahwa itu menjadi suatu tantangan, ya bagi purpose. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak kemudian menafikan bahwa koleksi-koleksi fisik yang memang sudah tersedia ada lama itu tidak kemudian kita 100% kita tinggalkan, enggak lah. Kita tetap catch up itu tadi dengan perkembangan dan sekaligus juga kita selalu menyediakan informasi sesuai dengan tentu juga dengan kebutuhan pemustaka kita. Bagus betul dia ya. Wah, menarik kan teman-teman. Kira-kira kalian ini tim buku fisik atau tim buku digital ya? Karena kita tahu sendiri ya, meskipun sudah ada peningkatan intinya konsep-konsep inovasi dalam buku digital, ternyata buku fisik itu masih tetap eksis bagi pembaca, entah itu mahasiswa maupun khalayak umum. Mungkin dari segi interaksi dengan manusia ya, interaksi sosial, kalau buku fisik itu mungkin lebih ada. Kalau digital mungkin kita kan pakai HP, jadi ya sudah dibaca sendiri. Tapi kalau misalnya interaksi dengan sosial itu kan sangat berkaitan dengan buku fisik seperti itu, mungkin Bapak ya. Jadi ada poin penting dari podcast kali ini, pertanyaan seperti ini Bapak. Apa sebenarnya perbandingan antara buku fisik dan buku digital dari berbagai sudut pandang Bapak? Mungkin kan ada sudut pandang dari segi harga atau mungkin yang lainnya. Begitu Pak. Kalau secara itu tadi ya, kalau kita berbicara tentang segi kepraktisan tentu yang digital lebih menarik. Praktisan karena seperti yang Bang bilang tadi, kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah terkait sudut pandang itu tadi, kalau kita berbicara sekali lagi, kita kalau boleh diilustrasikan perpustakaan itu ibarat warung, Pak. Iya. Warung dalam arti semua menu yang ada di warung tersebut itu tentu tidak mungkin kemudian yang pemilik warung hanya memfokuskan pada satu menu saja gitu ya. Tapi dia kemudian membuat berbagai macam menu. Tujuannya apa? Tujuannya selera masing-masing daripada pelanggannya tersebut itu bisa kemudian terpenuhi dan mereka bisa makan di warung tersebut gitu. Nah, perpustakaan pun sama, artinya ketika berbicara tentang kebutuhan konsumen, kebutuhan baca, kita tentu harus bisa menyesuaikan itu. Bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan kebiasaan ya, kebiasaan dari si pemustaka kita, apakah mereka lebih senang yang fisik atau yang digital. Dan perpustakaan wajib harus mengadakan itu. Dalam arti perpustakaan sebatas menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan ketika dituntutan dari si pemustaka. Nah, berkaitan dengan sudut pandang ini menarik ya, karena kalau kita berbicara dari sisi tadi disinggung tentang lingkungan ya. Benar. Dan lingkungan. Kalau itu sekarang lebih banyak ke digital ya, karena memang dari sisi cost production daripada ketika berbicara tentang mencetak satu lembar buku mungkin harus menebang pohon dan lain sebagainya itu ya. Tetapi juga di sisi lain juga saya nggak tahu juga ya, mungkin perlu ada kajian tersendiri ya terkait dengan proses digitalisasi tersendiri kan, tentu juga berbicara tentang bagaimana penggunaan listrik gitu ya. Listrik juga kan sekarang ini kita masih menggunakan yang namanya batu bara gitu, 100% energi clean gitu ya. Jadi ya itu memang menjadi hal-hal yang secara etika lingkungan gitu ya, mungkin menjadi hal yang mungkin lebih dikaji lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana kemudian dari sisi kepraktisan, harga dan sebagainya, itu kebetulan saya pernah boleh bicara sedikit, cerita sedikit. Memang dari sisi harga sekarang untuk yang fisik dan digital itu hampir-hampir mirip secara harga gitu ya. Secara harga. Cuman kalau dari saya nggak tahu menjadi pertimbangan kenapa lebih murah gitu atau lebih mahal. Tapi kalau saya lihat secara fisik itu ternyata lebih mahal. Secara digital ya itu mirip-mirip harganya. Mungkin pertimbangannya itu tadi ketika secara digital mungkin kita bisa melihat dengan secara privat gitu ya. Benar. Lebih privat dan hanya dibatasi beberapa peminjam gitu kan. Tapi kalau misalkan kita fisik belum
ongkirnya, belum lain sebagainya itu ya. Dan juga biasanya yang menjadi permasalahan dari itu adalah tingkat keausan. Kalau kita berbicara tentang fisik tentu berkaitan dengan bagaimana kemudian buku itu tidak mengalami degradasi mutu ya ketika misalkan dimakan rayap, itu perawatannya memang ada. Ya. Kemudian fumigasi, kalau kita berbicara tentang preservasi kalau di perpustakaan ya. Itu bagaimana kemudian kita menganggarkan secara khusus buku tersebut supaya 10-20 tahun atau 5 tahun ke depan bukunya tetap bagus gitu ya. Tetap bagus bukan berarti buku itu tidak sering dipinjam kan, tetapi bagaimana kemudian kita memastikan buku tersebut itu dari sisi gangguan ancaman dari makhluk-makhluk di luar manusia ya, seperti tikus dan rayap dan lain sebagainya itu bisa kemudian kita eliminasi gitu ya dengan preservasi. Dan tentu kalau pembisaan digital juga ada. Kita yang passion namanya dengan sebutan dengan perpanjangan apa itu lisensi biasanya. Itu kan juga menjadi hal yang menjadi pertimbangan ketika kita memastikan buku apa yang kemudian kita mau pakai itu ya. Dari sisi lisensi mungkin ya. Kan suatu saat mungkin bisa aja seperti ini. Misalkan Gramet kita berlangganan nih. Dalam kemudian 1 tahun kita berlangganan beli buku. 5 tahun ke depan kita nggak tahu kebijakan Gramedia seperti apa. Dalam misalkan suatu saat buku-buku terbitannya dia harus perpanjang gitu dari lisensinya, atau si penulis atau si penerbitnya nggak mau perpanjang, itu kan menjadi masalah juga gitu. Tapi kalau kita berbicara buku fisik, ya kita kan sudah beli gitu ya, buku-buku yang kita berupa fisik kan kita bisa pakai selamanya selama kita memang beli, maka buku tersebut menjadi milik kita 100% gitu. Tapi kalau kita berbicara digital, kita nggak pernah tahu itu suatu saat ada perubahan kebijakan dari si penerbit, penulis buku. Misalkan suatu saat saya nggak mau bentuk digital karena ternyata hitung-hitungannya nggak masuk nih, saya ternyata sama saja. Saya nggak masuk, nggak dapat royalti segala macam, itu nggak fair hitungannya, kan bisa aja. Jadi menjadi hal lain juga yang harus diperhatikan ketika kita berbicara tentang bagaimana kemudian buku dan juga yang fisik dan digital juga harus kita memastikan itu supaya jangan sampai perusahaan melanggar suatu fokus kepada yang bentuk digital, ternyata itu tadi meninggalkan yang fisik. Jadi bisa saling komplementer loh, melengkapi. Seperti itu Mbak Diah. Ya. Wah, benar-benar menarik. Ini teman-teman udah merasa tergelit nggak sih? Kalian tuh kira-kira sadar nggak lebih sering membaca buku digital atau buku fisik? Kalau saya pribadi, saya buku fisik ya. Soalnya saya tuh kalau lihat buku digital tuh kadang sakit matanya kalau terlalu lama. Sedangkan kita kalau baca buku kan nggak cukup 1 jam 2 jam gitu kan, harus ada banyak beberapa yang dicari. Nah, mungkin saya lebih tim buku fisik, meskipun dalam perawatannya itu tadi ya kita harus lebih ekstra daripada buku digital. Nah, sebelum saya nyampein informasi menarik, mungkin dari Bapak Kurnadi ada closing statement yang bisa memicu teman-teman untuk lebih aktif, lebih rajin lagi dalam membaca buku, entah itu buku fisik maupun buku digital, karena itu tidak memungkiri bukan menjadi alasan ya buku fisik kayak gini jadi malas membaca, atau jadi itu bukan suatu alasan. Mungkin ada pesan dari Bapak. Terima kasih Bu Diah, Mbak Diah ya. Kalau Ibu masih belum ya. Iya. Kalau berbicara tentang minat baca, saya cuma pesen gini aja untuk teman-teman sahabat perpustakaan dan juga teman-teman yang lain. Ketika kita berbicara buku itu tentu berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan minat ya. Dan minat itu kita kemudian nggak bisa dipaksa gitu ya. Kita berminat terhadap suatu bidang ilmu atau bidang subjek tertentu, misalkan Mbak Dia senang baca novel, baca hobis, baca apapun lah ya. Itu kalau misalkan didasari atas kesenangan minat kita sendiri, itu enjoy aja gitu. Kita membaca berapa halaman pun nggak masalah. Tetapi kalau kita berbicara tentang kalau misalkan itu menjadi ada unsur keterpaksaan, ada unsur artinya yang pertama keterpaksaan, yang kedua mungkin dia merasa bahwa masa sih mahasiswa nggak seperti didorong-dorong gitu ya. Menurut saya sudah bukan zamannya lagi gitu. Kita perpustakaan yang sebatas menyediakan memfasilitasi, dan tentu sekali lagi tergantung kepada minatnya teman-teman itu tadi. Bagaimana kemudian perpustakaan hanya menyediakan ini ada buku-buku yang
biasanya kita share ke teman-teman itu ada informasi buku baru seperti ini, silakan nanti teman-teman pustakaan sesuai dengan minatnya untuk kemudian membaca buku tersebut. Jangan kemudian itu tadi menjadi yang pertama jadi beban ya, ketika kita membaca menjadi beban, jadi satu halaman membaca pendahuluan kata mengantar pun sudah tutup, kemudian kita tidur gitu ya. Dan sekarang juga banyak sekali sih menurut saya yang kemudian bisa menjadi alternatif pilihan ya. Jadi tantangan perpustakaan sebetulnya bukan hanya mengajak orang untuk membaca buku ya. Distraksi daripada misalkan ketika kita membaca buku kemudian HP-nya bunyi ting tong gitu ya dari WA grup atau apa gitu. Tentu kita akan teralihkan, distraction teralihkan, atau apalagi berbicara tentang bagaimana kemudian tayangan-tayangan seperti TikTok dan lain sebagainya, itu tantangan yang sangat luar biasa berat gitu. Kemudian kalau misalkan kita mengajak teman-teman untuk membaca buku, karena membaca itu buku itu merupakan proses internal menurut saya sih ya, internalisasi daripada pengetahuan yang akan kita ambil dari buku tersebut. Itu perlu waktu, itu perlu kesabaran. Tidak kemudian seperti kita TikTok gitu 3 menit 2 menit dapat deh gitu ya. Dari awal kesimpulannya sudah dapat gitu. Nah itu yang kemudian tidak bisa diambil, diperoleh ketika kita berbicara membaca buku. Harus berjam-jam, harus mungkin kalau ini maksudnya apa penulis, kita baca balik lagi gitu. Sehingga itu menjadi, kadang kalau itu tadi, kalau minat kita tidak didasari atas minat kita sendiri, tentu akan keletihan mental ya, kita malas gitu. Akhirnya ujung-ujungnya malas itu dan terpaksa. Tapi kalau kita ada keinginan, memang kita ingin mengetahui dari buku apalagi novel yang akan kita baca, tentu menjadi keasikan tersendiri gitu. Nggak perlu lagi kemudian mau ting-tong, itu kita sudah nggak tertarik gitu dari distraction dari medsos dan lain sebagainya. Jadi closing statement saya ya, tumbuhkan minatnya dulu lah, minat yang teman-teman sukai terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan. Setelah itu ya tinggal enjoy aja, baca kata per kata, baris per baris dan lain sebagainya. Gitu Pak Diah. Baik, terima kasih Bapak. Nah, teman-teman udah tahu nggak nih minatnya tuh minat membaca buku apa, genre? Mungkin percintaan, kan kita masih remaja ya, mungkin masih suka nih baca-baca novel, atau mungkin yang lagi interest baca filsafat, buku-buku filsafat. Nah itu kan biasanya kalau kita interest sesuatu itu kan sampai berjam-jam gak bakal sadar kan. Nah itu mungkin teman-teman bisa menggali dari sana dulu, menumbuhkan minat buku mana, minat lebih suka baca yang mana, itu teman-teman harus temukan dulu ya. Oke, di sini aku mau ngasih informasi bahwa di podcast ini tidak hanya berbincang-bincang 2 orang saja atau 3 orang saja. Di sini kami Sahabat Perpustakaan juga memfasilitasi teman-teman untuk ikut berdiskusi meskipun tidak secara langsung tatap muka, tetapi kita bisa bertukar opini melalui mini challenge yang akan segera diselenggarakan. Jadi konsep mini challenge ini selebih lengkapnya akan di-up di IG Sahabat Perpustakaan. Jadi teman-teman harus stay tune untuk lihat mekanisme kayak gimana. Tapi aku mau bocorin sedikit apa sih mini challenge yang akan kita launchingin pada podcast kali ini. Jadi studi kasusnya adalah ada hal yang perlu kita soroti dari inti podcast kali ini, yaitu pilihan membaca buku yang semakin mudah, yaitu fisik maupun buku digital, masih tidak menjamin peningkatan minat baca di Indonesia maupun di tingkat dunia. Salah satunya terlihat dari hasil survei World Most Literate Nation yang diumumkan pada tahun 2020. Jadi produk dari Central State University itu, Indonesia masih berada di urutan ke-60 teman-teman dari 61 negara yang disurvei minat bacanya. Jadi kita tahu sendiri ya, masih rendah, padahal digitalisasi udah meningkat dan seperti itu. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk meningkatkan minat baca ini sudah tinggi. Namun tetap kita ketahui ya, faktanya tuh masih susah untuk meningkatkan minat baca. Jadi teman-teman sebagai agent of change itu bagaimana sih tanggapannya seperti dari permasalahan barusan, serta kalian bisa salurkan inovasi dan juga kreativitas kalian, kontribusi kalian di dalam mini challenge kali ini. Tentu kami memiliki reward bagi kontributor terbaik
dalam mini challenge pada kali ini. Oke, mungkin itu aja. Silahkan melanjutkan aktivitas kalian. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak. Terima kasih teman-teman SP. Baik, salam kreativitas, salam mahasiswa Indonesia. Literasi. Salam literasi.